Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita telah memasuki daurah yang ketiga dan tema semakin hari semakin hangat dan menarik dan semakin menyentil masing-masing pihak. Suami juga kena, istri juga kena. Insyaallah hari ini dua-duanya. Ya, mertuanya. Itu. Tuh. Perlu diketahui orang kangen rumah ada pemicunya dan orang enggak betah di rumah juga pasti ada faktornya. Bukan karena rumahnya jelek atau mungkin kurang asri atau rumah pilihannya selama ini tidak cocok. Yang lebih penting yang menentukan adalah yang menghuni di dalam rumah. Nah, kiat-kiat membuat suami kangen rumah diantaranya jangan gampang minta cerai. Ini nomor satu yang kita akan bahas. Ada di antara istri yang lesannya mudah keluar atau meluncur kalimat, "Mas, kalau jantan ceraikan aku." Memang kita tidak ingkari kadang tindakan suami tanpa sengaja bikin kesel sebagian istri. Atau mungkin ada kekecewaan numpuk yang selama ini terpendam. Sehingga meledak sekaligus dengan satu kalimat
minta cerai. Inilah Allah mendorong kepada kita semua laki-laki, terutama wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka-mereka perempuan itu secara ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu benci, tidak senang kepada mereka, fa'asa an takrahu syai'an, mungkin saja kebencian kamu terhadap sesuatu itu, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, Allah jadikan kebaikan yang besar atau banyak. Contoh, kita kadang-kadang tidak menyenangi suatu pekerjaan. Padahal pekerjaan itu di balik itu banyak mengandung hikmah dan juga berkah. Maka kemarin saya tegaskan, berusahalah mencintai yang apa Anda kerjakan. Jangan hanya mengerjakan yang Anda cintai. Artinya, banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu yang nanti baru muncul setelah sekian tahun. Maka di sini Allah katakan, fa'asa an takrahu syai'a. Mungkin saja kamu membenci sesuatu, Allah jadikan di dalamnya kebaikan banyak. Contoh ketika kita memilih suatu kerjaan. Di sini ada dua pilihan. Saya harus kerja di Jerman atau di Qatar atau di Oman. Saya pilih di Qatar atau di Oman. Karena di sana dari sisi keislamannya, dari sisi keagamaannya lebih bagus, walaupun gajinya lebih kecil. Dari sisi kecilnya gaji, membuat kita itu, wah, kok cuman segini? Barangkali kamu mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan itu, ternyata di balik itu Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak. Betul. Kebaikan itu alhamdulillah anak kita tertarbiyah dengan baik, pengaruh sekulerisme kecil, apalagi pergaulan dengan non-muslim, baik istri anak kita, khairan katsira. Kita mendapati kajian dengan mudah, khairan katsira. Dan harta yang kita dapat lebih barokah, khairan katsira. Makanya dari sekalian, ilmunya Allah sangat luas, ilmu kita itu cetek, membikin segala sesuatu menangkap baik itu instan dan pendek. Sementara kebaikan Allah itu jangkauannya luas. Yang kita pandang sekarang jelek, di sisi Allah baik, kita baru tahu 10 tahun, 7 tahun, bahkan 15 tahun. Begitu juga ketika kita memandang permasalahan hidup rumah tangga. Istri saya pandang umpamanya selama ini kok, saya kecewa. Saya anggap dia adalah Khadijah. Lah kamu Muhammad enggak? Nah itu ada kadang-kadang saya itu menyesal Pak menikahi istri saya ini. Kenapa? Saya itu pengen istri kayak Khadijah gitu loh Pak. Gantum Nabi Muhammad enggak? Itu kurang ajar kan? Itu. Ini namanya enggak realistis. Pengen istrinya kayak Khadijah, dia kampret. Ini kualitasnya itu Masya Allah gitu loh. Enggak bisa. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita lanjut, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira tadi, ya. Jadi barangkali dengan kebaikan-kebaikan yang nanti baru ada, itu akan membuahkan kita itu sebagai orang-orang yang mulia. Hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan, la yafriku mu'minun mu'minatan kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki memecat, memisah, melepas, menceraikan mukminah, yaitu istrinya.
Bisa saja dia menemukan suatu yang tidak menyenangkan dalam satu sisi, dalam sisi lain ada suatu akhlak-akhlak yang baik, kelebihan-kelebihan yang baik. Dan subhanallah Pak, uniknya Allah menciptakan manusia, subhanallah. Tidak ada orang yang lemah total dan tidak ada orang yang sempurna total. Makanya benar kalau ada ungkapan tidak ada orang yang lemah, yang ada adalah orang yang belum mampu menggali kelebihannya. Sehingga pendidikan yang benar bukan pendidikan yang sekarang memilah-milih anak, ini anak goblok, ini cerdas, ini anak kendor, ini anak hebat. Semuanya hebat. Cuma bagaimana sekolah, lembaga pendidikan, pendidik, terutama orang tua, masing-masing bisa mampu menggiring anak untuk menggali potensi dirinya. Contoh saja istri, subhanallah. Ada yang masalah soal masak, gak bisa. Tapi subhanallah, ternyata setelah kita gali, kita berdayakan, nulisnya bagus. Masya Allah. Udah, kasih aja tulisan. Nulis ke koran, majalah. Ada subhanallah, ngomong susah, bergaul susah, suruh dakwah apalagi gak bisa. Tapi keterampilannya subhanallah. Tangannya ini lebih daripada mulutnya. Masak apa aja enak, bumbu bisa biasa, ngalahin restoran. Pernak-pernik rumah tangga dia bikin semua, nggak ada yang beli. Bahkan Pak, pernah saya kunjungan, ada suami istri kompak bikin permainan anak, ya, berbagai macam ini handicraft dengan tangannya. Yang saya lihat itu nggak sanggup untuk dibikin pakai tangan. Dijahit. Bagaimana menjahit puluhan bintang-bintang kecil dengan tangan. Ditempelin di boneka, di ini semuanya. Loh kan? Kelebihan. Nah, sekarang bagaimana seorang laki-laki bukan pinter menjatuhkan, menghina, tapi pinter menggali potensi. Kalau ada kelemahan di sini, pasti in radiya in kariha minha khuluqan, kalau benci akhlak tertentu, radiya minha khuluqan akhar, dia akan mendapati akhlak yang lainnya yang lebih baik. Tuh. Nah, begitu juga sang istri. Kita ketika sekarang mendapati suaminya ada kelemahan-kelemahan, galilah kemudian pandang dari sisi kelebihan yang ada itu. Untuk menutupi kelemahan biar kebencian tertutup dengan melihat kelebihan yang ada. Atau minimal sekarang ini kita bareng-bareng untuk memperdayakan. Ada suami yang Masya Allah kerja nggak pernah betah. Subhanallah. Pindah perusahaan selama nikah 10 tahun itu sudah 5 kali pindah. 7 kali pindah. Kerja cuma setahun, 3 tahun, paling banter. Ternyata cocoknya wirausaha. Nah, karena orangnya bebas. Ada orang tipikalnya memang buruh. Ya, susah untuk mandiri. Artinya disuruh kerja sendiri, rugi aja dagangan. Itu ya. Proposal itu dibikin di rumah, konsep semuanya, nggak ada yang jadi. Walaupun jurusan pertanian, bikin perkebunan lidah buaya, itu hilang lidahnya tinggal buaya. Kan gitu. Masya Allah, rugi. Bikin lagi, subhanallah, bisnis nggak ada ini, lele hilang lelenya. Bikin nggak ada yang jadi. Ternyata cocoknya kerja di perusahaan. Inilah sehingga jangan cepat-cepat menyimpulkan segala sesuatu negatif pada istri atau pada suami, sehingga bagi istri memandang suaminya negatif, jelek, atau serba kurang cocok, langsung minta cerai. Apalagi kalau kita mendengarkan ancaman Allah, zawjaha talaqan min ghairi ba'sin.
Tolong dicamkan. Perempuan mana saja yang menuntut cerai suaminya tanpa alasan. Tidak harus syar'i loh, Pak. Karena Rasulullah mengatakan min ghairi ba'sin, bukan min ghairi udhrin syar'iyyin, enggak. Siapa perempuan mana saja yang minta cerai dengan udzur syar'i, enggak, min ghairi ba'sin. Sehingga tanpa alasan. Syar'i juga, non syar'i juga. Berarti di sini juga kalau ada alasan non syar'i juga orang bisa minta cerai. Ini kasus yang terjadi pada istri Sabit bin Qais. Sabit bin Qais itu suaranya kenceng. Mukanya Masya Allah ya, saya nggak perlu menyebutkan. Sampai istrinya mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak membenci agamanya dia, akhlaknya dia, berarti baik dari sisi agama. Tapi saya takut murtad setelah Islam. Karena ngelihat mukanya, nggak betah. Dan tindakannya serta suaranya. Makanya dia juga menjadi sebab turunnya, atau ketika turun firman Allah, ya, la tajhar itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Sabit bin Qais berhari-hari enggak keluar nangis karena dia sudah menganggap hancur, karena dirinya suaranya enggak pernah bisa dipelankan. Pasti sudah, saya mendingan sekarang udah enggak kayak, karena saya sudah kafir, saya sudah hancur, neraka saya. Akhirnya Rasulullah SAW menanyakan dia, mana ya orang? Ya Rasulullah, Sabit bin Qais setiap hari menangis karena suaranya sudah secara alami itu enggak bisa dipelankan. Akhirnya Rasulullah mengatakan dia tidak termasuk ayat tersebut. Bahkan dia min ahlil jannah. Gara-gara itu malah mendapatkan surga dia. Nah itu. Nah ini hadirin sekalian, akhirnya syariat khulu terjadi. Nah ini. Awal syariat khulu terjadi. Rasulullah setelah itu mengatakan kepada istrinya, mau nggak kamu mengembalikan sawahnya, ladangnya, kebun kurmanya? Ya Rasulullah, nambah pun mau. Masya Allah, saking pokoknya pengen lepas, nambah pun mau katanya. Akhirnya Rasulullah lepas, perintahkan Qais, balikin kebunnya, ceraikan istri kamu. Ini alasannya ada. Makanya di antara alasan syar'i suami kecanduan khamr atau narkoba tidak ingin lepas. Suami suka main perempuan sampai 45 pasangan umpamanya. Suami yang suka menyanyiakan sholat, ini boleh meminta cerai. Tuh. Tapi kalau tidak ada alasan, perhatikan wahai ibu-ibu sekalian, al-mukhtali'atu hunnal munafiqat, perempuan yang suka mengajukan cerai termasuk munafik. Dan hadis ini sahih. Memang betul, perempuan yang dikit-dikit cerai. Enggak cocok sedikit langsung, mas ceraikan saya. Minta dibeliin baju enggak diturutin, cerai. Kadang-kadang minta pulang mudik enggak diturutin, cerai. Subhanallah. Enggak ada kalimat kecuali cerai-cerai sampai Masya Allah, kalau dihitung sampai Masya Allah 70-an kali. Maka disinilah rahasia kenapa cerai itu tidak dipegang oleh perempuan tapi dikasihkan Allah laki-laki. Karena kalau dikasihkan perempuan habis. 3 bulan aja habis. Itu. Jangankan 3 tahun, 3 bulan habis. Cerai habis. Nah, subhanallah hikmahnya juga, Pak. Kalau cerai itu dikasihkan ke laki-laki kemudian enggak boleh balik,
kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. Subhanallah. Pertama gini, Pak. Kenapa cerai itu diberikan kekuasaannya ke laki-laki? Karena resiko tanggung jawab rumah tangga pernikahan adalah di tangan laki-laki. Sehingga dia yang paling bisa mikir. Kalau saya cerai, nikah lagi, bisa enggak? Dapat enggak? Nah itu mikir. Waduh, biaya yang saya keluarkan sudah sekian banyak. Cerai, nanti nikah lagi. Mikir. Kalau kasih perempuan, enggak modal. Enggak modal. Malah nanti dapat mahar lagi. Udah, cerai aja. Cerai. Yang selanjutnya terakhir, suruh nikah orang lain. Seakan-akan Allah memberikan pelajaran, sok terapi paling berat. No. Kamu kalau nggak bisa jaga cerai itu, lihat, istri kamu diambil orang. Enak nggak? Gitu. Tuh lihat, istri ente diambil orang, syukurin. Seakan-akan bahasa implisit seperti itu. Makanya kita suruh mikir sebelum jatuh bernikahan. Ini perceraian. Resikonya kalau sampai jatuh 1, jatuh 2, jatuh 3, diambil orang. Secara syar'i. Masya Allah. Jadi orang, ya Allah, istri saya dinikah orang. Diambil orang kan kayak begitu kan? Nah di sini juga nggak boleh dengan cara tahlil. Tahlil itu apa? Sepakat dengan orang disewa untuk nikahin istrinya, tapi formalitas. Bahkan Rasulullah mengatakan, la'anallahul muhallil wal muhallallah. Allah mengutuk orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan, yaitu suami pertamanya. Pokoknya, Mas, tolong nikahin istri saya ya, tapi awas, kasih agreement, MOU. 1, nggak boleh disentuh. 2 bulan. 3, ini, kamu menyalahi perjanjian ini, dosa. Anak gagal ridho ngasih upah. Itu. Upahnya berapa, Mas? 5 juta, 10 juta. Makanya Rasul sebut laki-laki yang seperti ini at-taisul musta'ar, pejantan kambing sewaan. Sewa sono, sewa sini gitu. Dengan demikian, ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita mau tenang, suami mau kangen rumah, ibu-ibu camkan satu kalimat, jangan gampang minta cerai. Titik. Gede lagi titiknya. Udah. Sekarang selanjutnya, jauhi perangai kasar kepada suamimu. Nah ini, pengen bikin kangen rumah, jauhi perangai kasar. Subhanallah, Rasulullah SAW seorang suami yang selalu lembut, sayang, perhatian sama istri-istrinya. Makanya Pak, 9 istri nggak pernah bermasalah. Masalah ada 2 macam. Masalah yang wajar muncul terjadi, itu yang terjadi pada keluarga Rasulullah. Masalah yang pelik, yang sulit untuk ditangani, nggak ada. Kenapa? Apakah saking baiknya istri-istrinya? Tidak total semua. Pertama, karena baiknya Rasulullah. Kedua, karena baiknya istri-istri Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Akulah yang paling baik kepada keluarga saya. Bagaimana membina istri? Ya Aisyah, irfiqi. Wahai Aisyah, berlemah lembutlah. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khaira. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada keluarga, adkhala alaihimur rifqa. Allah masukkan sifat kelemah lembutan pada masing-masing anggotanya. Suaminya lemah lembut, istrinya lemah lembut, dan juga anak-anaknya. Tapi kalau sekarang suaminya kasar, istrinya juga cerewet, anaknya lihat. Itu. Hasilnya nggak jauh-jauh. Mana mungkin ada mangga jatuh di bawah durian? Nggak akan. Waduh Mas, saya lagi ini nih panen durian. Kok di bawah rambutan? Iya nih nyasar. Nggak mungkin. Dengan demikian, dahsyatlah malam maut itu. Dan bukan hanya dalam masalah berumah tangga.
sampai dakwah. Perhatikan Nabi Musa ketika diutus oleh Allah mendakwai ini Fir'aun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa sama Harun? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, katakan dengan lemah lembut kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun, mudah-mudahan sadar atau takut. Tuh dia. Dalam masalah apapun, termasuk dagangan, antum lihat Pak, sales itu kenapa berhasil rata-rata? Karena ilmu dakwah itu dipakai semua yang diajarkan Rasul. Sayang yang dakwah kayak preman. Itu loh. Waduh. Subhanallah Pak, sales itu saking hebatnya, lemah lembutnya, kata-kata yang dipilih, rayuannya, sampai orang yang sudah punya odol, beli odol lagi. Udah punya sabun, beli sabun lagi. Mengira sabunnya beda sama yang di rumah. Saking bagusnya menjelaskannya. Loh kenapa kita kadang-kadang yang repot gini loh Pak, ini yang menjadi problem. Sebagian istri bisa lemah lembut, senyum, simpul, manis ke pedagang sayur. Sama suaminya subhanallah. Ini. Akhirnya suaminya jadi curiga. Ini sama pedagang sayur bisa akor banget ini istri gue. Giliran sama saya peletot-peletot. Ya, enggak pernah menunjukkan muka bersahaja. Apa hanya untuk menurunkan harga sayur aja, Masya Allah, jualan muka, jualan senyum seperti itu, yang tidak pernah diberikan kepada suaminya, keliru. Harusnya lebih. Nah gitu loh. Nah, kekasaran itu kadang terjadi pada istri yang dilakukan pada suami yang sifatnya fisik. Ini nanti kita akan bahas pada berlalu itu tentang masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bisa saja muncul dari suami kepada istri, istri juga kepada suami. Ya, ada pernah suami ngadu ke saya, ditendang sama istrinya, karena istrinya pintar kungfu. Oh itu, Masya Allah, jurus itu yang itu. Kalau begini gimana Ustaz? Ya antum latihan kungfu juga biar imbang, atau antum cerai. Kalau enggak antum bisa remek. Itu kan gitu. Wibawa antum jatuh, masa kalah sama istri? Itu jurus-jurusnya. Nah ini. Dengan demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah mengatakan, seorang laki-laki hendaknya tidak menikahi wanita pembual, tajam lidah, suka mengajukan gugatan cerai, dan gemar memasang tato di badannya. Oh itu Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Ghunyah menegaskan itu. Seorang laki-laki hendaknya tidak menikahi perempuan pembual. Maksudnya suka ngarang cerita, suka ngomong gede, tapi sebetulnya pepesan kosong, ya. Apalagi kalau cerita sama temannya atau orang lain yang tidak tahu, seakan-akan subhanallah bos besar. Ternyata apa? Besar ngobosnya, kan gitu. Cerita sana cerita sini, bak kayak istri menteri, kan gitu. Ternyata kosong semua, tajam lidah. Makanya kemarin saya sudah sampaikan ucapan Umar, waspadai 3 manusia paling licik. Yaitu 1, tetangga yang jelek, bila kamu berbuat baik ditutupin, bila berbuat jelek kamu disiarkan. Yang kedua, istri yang tajam lidah hingga suaminya nggak betah tinggal di rumah, bila keluar khianat terhadap kehormatannya. Dan yang ketiga, pemimpin yang jahat, bila kamu berbuat baik tidak dipuji, tidak dihargai, bila kamu berbuat jelek maka langsung membunuhmu. Kemudian hadirin sekalian, kata Syekh Abdul Qadir Jailani suka mengajukan gugatan cerai. Tuh, yang tadi saya jelaskan. Dan gemar memasang tato. Makanya tato ini Rasul mengatakan la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah mengutuk wanita yang wanita yang mentato dan minta ditato. Dua-duanya enggak boleh. Kalau laki-laki boleh enggak?
Ini di dalam hadis Rasulullah, Allah mengutuk perempuan masang tato. Berarti kalau laki-laki boleh nggak? Nggak ada yang jawab nih. Udah bosan sama saya, Pak. Udah pulang aja deh, Pak. Tapi agak lumayan. Itu. Nah, begini Pak, salah-salah jawab gitu loh. Itu. Artinya kalau salah di majelis itu Pak, saya senang. Kayak gitu. Sesat aja enggak apa-apa. Asalkan di sini. Itu. Nanti menjadi bahan kajian kan gitu. Nah, gini Pak. Allah kadang-kadang menekankan perempuan dalam rangka untuk mengungkapkan kebanyakannya. Kebanyakannya dulu tato itu didominasi perempuan. Itu. Contoh saja, Allah mengungkapkan kalimat al-amanah. Al-amanah itu dari kalimat apa? Kalau mudzakkar, muannas kan ini, mudzakarnya apa? Aman. Makanya orang itu sudah bisa dikatakan amanah kalau yang memberikan amanah aman. Ya kan gitu. Amanah itu aman. Dari kalimat aman, laki-lakinya amanun, perempuannya amanatun, kan gitu mudzakarnya. Kenapa? Karena amanah itu aman yang plus. Ada tambahan, ya namanya perempuan kelembutan, sensitif, mendalam, ini semuanya. Makanya amanah itu aman yang plus. Di samping antum setelah tenang, aman. Contoh aja, antum punya karyawan amanah. Subhanallah, saya tinggal seminggu, tenang. Amanah berarti. Istri amanah, antum tinggal 5 tahun. Ya nggak bener. Itu kan gitu. Antum sekarang tinggal tugas keluar, aman. Karena amanah dia. Itu makna amanah. Amanah itu dari kalimat aman, cuman ditambah tak marbuto yang menunjukkan dalam, sensitif, lembut, macam-macam. Dengan demikian orang bisa dikatakan amanah bila sekarang kerjaannya aman, yang memberikan amanah nyaman, dan kondisi kerjaannya juga itu. Makanya kalau sekarang pekerja itu amanah, enak. Makanya saya sering, nah ini sedikit nambahi dalam soal masalah kerjaan. Kerjaan perusahaan itu kalau baik Pak, saya sering umpamakan seperti mobil baru bagus. Ada mur kendor dikit aja kerasa. Ketahuan. Waduh Mas, ini kayaknya suara. Tahu. Tapi kalau sudah instansi itu rusak, korup, hancur, jangankan murnya kendor, bannya copot nggak ketahuan. Mas, itu bannya siapa Mas Glunung? Loh, ban kita ternyata. Nggak ketahuan. Sampai anak buahnya korupsi, nggak tahu. Mas, itu si Anu bisa korupsi gimana? Loh, Bapak kan atasannya. Iya, itu jarang ke kantor saya. Itu kacau balau. Begitulah. Nah, kita kembali lagi kepada tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan atau Rasulullah memberikan contoh tato perempuan? Karena pada umumnya tato itu indah, dipandang bagus dan sangat dominasi di perempuan karena ada di samping gaya plus gagah plus keindahan dan plus apa? Perhiasan. Tapi kalau laki-laki cuma satu, gagah dok. Oleh karena itu tetap dilarang. Karena apa? Karena Allah memberikan contoh la'anallahul wasimah ke perempuan karena pada dasarnya dominasi tato mentato itu dulu di kalangan orang Arab dilakukan perempuan. Bukan berarti laki laki boleh, tetap enggak boleh. Dan itu masih banyak. Contoh saja yang kemarin kita kasih contoh di Quran, kenapa ketika menjelaskan nikmat surga sering menyebutkan sungai, padahal nikmat surga bukan sungai saja. Di Quran hadis juga yang ditonjolkan bidadari, enggak bidadara, padahal semua dapat pasangan juga.
karena pada umumnya kan gitu, didominasinya dan seterusnya. Oleh karena itu kita jelaskan di sini, walaupun Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Ghunyah menegaskan bahwa wanita yang gemar masang tato tidak patut, tidak layak untuk kita jadikan istri. Begitu juga suami laki-laki yang suka masang tato tidak layak untuk jadi suami. Dan Masya Allah saya sangat setuju dan apresiasi dengan pernyataan Pak Mario Teguh juga, perempuan yang suka ngerokok, ngedrak, clubbing, dan yang lainnya tidak patut untuk dijadikan sebagai istri. Walaupun setelah itu menunai badai kritik, dan sampai Masya Allah perempuan-perempuan yang itu memprotes dia. Tapi bagus, memang betul. Ya. Laki-laki yang gemar pecandu olahraga itu sulit untuk menikah. Ya, laki-laki anak mama juga sulit untuk menikah. Laki-laki yang suka ngerumpul-ngerumpul sulit untuk menikah. Begitu juga perempuan perokok, perempuan suka minum-minuman keras, perempuan clubbing, ya, ngeklub sana klub sini, susah antum menjadikan istri seperti ini. Dia tidak akan betah sendirian. Walaupun di rumah, tetap aja bersama-sama. Lewat apalagi sekarang saluran dunia maya, ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam. Di sini terjadi pengkhianatan elektronia, atau khalwah elektronia, atau zina elektronia. Sekarang lebih gampang. Makanya di sini petuah atau nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani sangat bagus untuk perempuan. Selanjutnya hadirin sekalian, kita supaya suami kangen rumah, jauhi perselingkuhan. Nah ini, selingkuh, wa ma adraka mal selingkuh. Ya, wa mal selingkuh, wa ma adraka ma selingkuh. Selingkuh ialah selingan indah keluarga rapuh. Banyak sekarang rumah tangga dirundung konflik ketegangan karena pasangannya selingkuh. Yang lebih parah lagi, selingkuh dibalas selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Berawal dari suatu hal yang sepele. Apa? Facebook. Makanya BBM boleh, tapi waspadalah. Sekarang buka Facebook, pasang Facebook boleh. Tapi jangan sekarang sembarangan. Kadang-kadang saya nggak habis pikir bagaimana seorang perempuan bisa memajang fotonya dalam kondisi terbuka di Facebook yang bisa dibuka ribuan orang. Apa nggak takut dihipnotis? Saya bisa Pak dulu ngipnotis orang lewat foto. Gampang. Apalagi kalau nemu foto BH atau katok dalam sama darah headnya. Wah, itu cospleng. Paling gampang. Bagaimana sekarang foto dipajang dengan gampangnya ini? Akhirnya itu sebagai alat. Dan di sini ada saluran-saluran yang memicu orang selingkuh. Satu, berjabat tangan laki dengan perempuan. Makanya Rasulullah mengatakan, la an yud'an fi ra'si ahadikum. Kalau seandainya di antara kalian kepalanya ditusuk bimikhyatin dengan jarum besi min hadid, khairun lahu min ayyamussam ra'atan la tahilla lahu, lebih baik ketimbang berjabat tangan dengan perempuan yang tidak halal alias bukan mahram. Ini hadis sahih. Pemicu. Betapa banyak sekarang hal-hal yang sepele ini memicu ke arah sana. Makanya Allah ketika membuka konteks permasalahan perzinaan, Allah menggunakan kalimat apa Pak? Wala taqrabu. Karena zina itu enggak langsung. Ada pemicunya, ada salurannya, ada muqaddimahnya. Enggak mungkin ada orang ujuk-ujuk tertarik, enggak mungkin. Dari mulai satu tadi jabat tangan, keduanya khalwah, yaitu campur baur dan berduaan. Makanya Rasulullah mengatakan la yakhluwanna rajulun bi imra'atin, janganlah
seorang laki-laki berduaan dengan perempuan illa wa ma'hadi mahramin, kecuali bersama mahram. Termasuk juga memicu, mengungkapkan suara-suara atau pembicaraan yang manja di depan laki-laki, kadang lewat telepon, sehingga kadang-kadang sampai ada orang penasaran ya dengan suaranya. Itu. Makanya ternyata terkecoh. Menghayalnya kayak wanita ini ternyata subhanallah tidak seperti yang aku bayangkan. Karena suaranya enak, bentuknya enggak enak, kan gitu. Maka ini seperti kata sang penyair, antasma' bil mu'aidi khairun min antara. Kau dengar mu'aidi dan suaranya mu'aidi lebih baik daripada melihatnya. Karena mukanya jelek, suaranya bagus. Itu. Maka Allah katakan, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, jangan memanja-manjakan suara, فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, sehingga orang yang hatinya sakit berharap-harap untuk mendekat. Artinya penasaran. Wah, kayak apa sih? Itu yang bikin sering penasaran itu penyiar radio kan gitu kan. Makanya sampai kadang-kadang ada sebagian perempuan tergila-gila dengan penyiar radio, ternyata setelah didatangin kok beda. Nah itu kan. Karena apa? Makanya bikin radio lebih mudah daripada TV. Satu orang bisa mewakili 5 suara ada. Tapi kalau sekarang TV nggak bisa. Ya. Bahkan 5 orang mewakili 1 suara kadang. Itu. Termasuk juga an-nadrah, memandang. Makanya Rasulullah SAW, an-nadratu sahmun masmumun min siyabil iblis. Pandangan itu sebagian daripada panah beracunnya iblis. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, iyyaka wan nadhar fa inna lakal ula falaysa lakas saniyah. Wahai Ali, waspadailah pandangan, karena yang pertama milik kamu, maksudnya pandangan yang mendadak, tak sengaja. Adapun kalau dilanjutin kedua, sudah miliknya syaitan. Selanjutnya juga termasuk adalah musik. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yashrabanna nasun min ummatil khamra. Akan ada sekelompok umatku minum khamr, wa yusammunaha bighairi ismiha, diberikan nama bukan namanya, wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif, ya, semalaman dia tabuh musik dan berjoget ria dengan bidu wanita, wal mughanniyat yakhsifu bihimullahu al-ardha, Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, yang masih hidup dirubah bentuknya monyet sama babi. Ini permasalahan. Termasuk juga pemicu perzinahan, perselingkuhan adalah keluarnya wanita dengan bau yang sangat wangi. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat liyajidar rijalu rihaha fayyazaniyatun. Perempuan mana saja yang keluar mengenakan minyak wangi supaya ditemukan baunya oleh laki-laki lain bukan mahram, maka dia adalah berzina, maka dia berzina, maka dia berzina. Dan termasuk sesuatu yang dilarang adalah la tusafirul mar'atu mastalasata ayyamin illa wa ma'adi mahramin. Tidaklah boleh perempuan itu pergi jarak safar, jarak qasar, kecuali harus disertai mahram. Jangan remehkan urusan sepele. Termasuk pemicu perceraian adalah meremehkan permasalahan. Ada di antara perempuan atau laki-laki suka meremehkan permasalahan. Contoh kecil, suami yang sering meremehkan keluhan-keluhan istrinya. Itu. Sebetulnya suami istri tidak mengeluh atau tidak banyak mengeluh bukan karena nggak punya masalah, tapi takut keluhan itu mengganggu psikologi suaminya. Tapi terkadang ngeluh sekali dua kali dikatakan perempuan cengeng. Kamu cengeng banget, kekanak-kanaan, gitu aja nggak sabar. Sabar dong.
Hadirin sekalian, keluhan itu bukan menunjukkan ketidaksabaran perempuan. Karena selama ini pingin, dan antum juga sebagai laki-laki juga harusnya pingin. Laki-laki itu pingin ditempati curhat pertama istrinya. Dan istri selama ini mungkin takut kalau bicara masalah rumah tangga ke orang lain, membongkar rahasia keluarga. Atau enggak enak atau macam-macam, atau ingin menimbulkan masalah. Sehingga pingin mendapatkan tumpahan curhat pengaduan. Ternyata ini yang sepelekan laki-laki, akhirnya menimbulkan permasalahan juga. Begitu juga perempuan. Sering meremehkan permasalahan. Ya, di antaranya di antara urusan yang sering dianggap remeh, terutama oleh istri antara lain suka membicarakan kekurangan atau kelemahan suami kepada orang lain, menghina dan melecehkan suami karena kurang mampu mencari nafkah, suka mengkritik tindakan suami, pakainya dikritik, apa aja dikritik, sampai jalannya dikritik, mas jalan kayak nyusul kematian, lambat sedikit juga mas kayak semut, mentertawakan suatu karena ingat sesuatu yang dirahasiakan. Ada suami kadang-kadang cerita mandek. Ketahuan nih, diketawakan. Ini juga bahaya. Jangan. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu kadang ditahan, takut menyakiti hati istri atau takut menciptakan suasana kisruh, akhirnya ditahan, enggak jadi cerita. Kadang-kadang dikorek sampai ini. Ini juga tidak bagus. Kadang-kadang istri, contoh aja naik kendaraan, suka ngumpat sama suami. Suaminya naik kendaraan kenceng banget, mengungkapkan ungkapan itu kadang-kadang nggak tepat. Mas, mau bunuh saya, lo mau menikah lagi ya? Bener dong mas, naik kendaraan. Kamu pengen kita mati? Masya Allah. Apa nggak ada ungkapan lain? Ya, itu. Udah ngelirik janda basah nih ya. Ini udah mata keranjang ya. Udah ini ada janda ganjen ya. Udah. Masya Allah. Ungkapan-ungkapan akhirnya apa? Suami merasa diteror dengan apa? Kalimat-kalimat yang tajam banget. Itu. Kan ada mas, pelan-pelan. Nanti kalau kecelakaan juga kita yang rugi semua. Coba kalau cacat. Nah kan enak gitu loh. Makanya yang paling penting di sini cara mengungkapkan. Pilihan kalimat yang kita pilih. Itu. Contoh ketika ada seorang istri minta izin suami untuk main ke rumah orang tuanya bila berdekatan. Itu kadang-kadang tidak diizinkan oleh suami karena masalah cara mengungkapkannya, diizinkan karena cara mengungkapkannya. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana masing-masing juga menjaga jangan sampai menjatuhkan dirinya pada hal-hal yang meragukan. Karena Rasulullah mengatakan, Umar bin Khattab menegaskan, man arrada nafsahu mawaqi'atuham fala yalumanna man asa'a bihi dhan. Siapa yang menjeburkan dirinya dalam hal-hal yang meragukan, jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Contoh saja ada salah satu kiai di Jawa Timur itu suka nguji iman ke gedung film, ke diskotik. Ditanya oleh jamaahnya, saya itu ke diskotik, ke bar, ke gedung film dalam rangka menguji kuat iman saya. Tidak selevel dengan kamu jangan ikut-ikutan. Enggak bisa seperti itu. Begitu juga sekarang perempuan ya. Masya Allah bercengkrama mesra dengan laki-laki lain. Ya jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Dengan demikian kita harus ingat bahwa Rasulullah SAW menyerupakan dosa ini, meremehkan masalah-masalah kecil itu. Rasulullah umpamakan seperti orang yang berada di lembah ingin menanak nasi atau makanan. Satu dapat 10 atau 15 atau 20, 30 orang nyari kayu bakar. Semuanya mencari, yang satunya dapat 3 ranting, 2 ranting, 10 ranting. Akhirnya mampu menanak nasi yang sangat besar. Artinya, perkara-perkara sepele yang dianggap diremehkan, awalnya kecil, seperti aliran air,
akhirnya menjebol bendungan yang sangat besar. Antum perhatikan aja dengan sekalian, Situ Gintung itu pecah bedah yang akhirnya membawa korban ratusan rumah dan ribuan mengungsi. Awalnya hanya retak kecil yang disepelekan. Begitu juga masalah rumah tangga. Kecil disepelekan, remeh disepelekan, akhirnya menjebol bahtera rumah tangga sehingga guling, kapalnya tidak jadi berlabuh di pinggir pantai. Bantulah suami Anda melakukan kebaikan ini, penting sekali. Ibu-ibu sekalian, kita harus mendorong suami itu semangat ibadah, semangat untuk ikut dakwah, berkiprah dalam kebaikan, baik bersosial, nyantunin yatim piatu, atau pengobatan massal, atau bagi-bagi sembako, atau memarmurkan masjid, menjadi panitia atau pengurus masjid. Makanya Rasulullah mengatakan, liyattakhidha ahadukum qalban syakira. Hendaknya di antara kalian memiliki hati yang pintar bersyukur, walisanan dzakira, lisan yang suka berzikir, wa zaujatan mu'minatan, istri yang mukminah, tu'inu ahadakum ala amril akhirah, yang mampu membantu urusan akhirat. Subhanallah. Contoh faktual adalah Khadijah. Bagaimana saat Rasulullah awal-awal mendapatkan wahyu. Bahkan Rasul pada awal menerima wahyu itu sampai frustasi mau bunuh diri loh Pak. Karena setengah percaya antara Nabi dengan wahyu syaitan. Apalagi saat setelah mendapatkan wahyu pertama, setelah itu nggak dapat lagi. Sementara sudah mengiklankan, sudah menyatakan, sudah ada berita sayup-sayup, dia akan dipilih oleh Allah menjadi Nabi. Disebutkan di dalam hadis ini, di dalam Imam Al-Bukhari, di dalam sahihnya, Rasul hampir menjatuhkan diri dari gunung. Siapa yang menenangkan? Istri mulianya Khadijah. Begitu juga saat dia kalut pada perjanjian Hudaybiyah, yang ditolak untuk tidak boleh masuk Mekah. Sementara sahabat-sahabatnya disuruh nyembelih kambing, gak ada yang mau karena kecewa dengan putusan perjanjian. Memberi istri tercinta Ummu Salamah memberi Rasulullah SAW masukan. Dan subhanallah, masukan itu akhirnya dibenarkan oleh wahyu. Rasulullah nyembelih kambing, setelah itu tahallul, semuanya mengikutinya. Inilah istri yang mampu membantu urusan akhirat. Dipermudah. Jangan sekarang ini suami dibikin budak dunia. Masya Allah, dikejar target. Minta materi seperti ini. Rumah belum selesai, minta lagi perabot, belum dilengkapin, minta lagi pakaian. Akhirnya apa? Kasihan suaminya. Umur muda, ubannya udah Masya Allah rata. Akhirnya umur baru 35, muka udah 53. Kenapa? Boros muka, irit umur. Kenapa? Diperes sama istrinya. Jangan sampai. Kenapa? Karena kebutuhan batin ada, kebutuhan jasmani ada. Maka Allah katakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ. Ada dunia, ada akhirat. Selesai urusan dunia, ke akhiratlah. Selesai akhirat, urusan dunia, kerjakan. Karena manusia gak bisa satu alur. Ibadah terus, gak ngurusin dunia. Gak bisa. Dunia terus, ngurusin akhirat. Enggak, ya gak bisa. Makanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus seimbang. Ada orang yang iyyaka na'budunya kenceng, wa iyyaka nasta'innya bagus cari dunianya. Masya Allah. Ada orang yang iyyaka na'budunya kenceng bagus, wa iyyaka nasta'in nyari dunianya letwe, ngelelet, males, jelek juga. Makanya pernah ada orang yang dikir terus gak mau kerja di masjid, ditendang sama Umar. Kerja kamu, langit gak bakal nurunin emas kalian. Nah itu. Akhirnya Umar bin Khattab berdoa, ya Allah, saya berlindung dari lembeknya, letuenya orang mukmin, gigihnya orang fasik. Kadang-kadang orang fasik, orang nggak ngerti agama, lebih semangat cari ma'isyah. Makanya sebagian ulama mengatakan tanda kepahaman seseorang dalam agamanya adalah mau memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya.
Tapi ada orang yang iyyaka na'budunya lemah, wa iyyaka nasta'inya kuat. Ini keledai. Makanya kata Rasulullah SAW, macam orang ini, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswak, suka teriak-teriak di pasar karena ilmunya rendah. Akhlaknya otomatis jeblok. Kalau sudah akhlaknya juga rendah, jelek, lihat, kenceng suaranya cuma di pasar. Ngaji, muqaddimah aja udah tidur. Baru muqaddimah, Masya Allah. Gimana materinya, gitu. Udah begitu kemarin doanya salah lagi. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa tidur dibaca. Nah ini hadirin sekalian. Sakhabin bil aswaq, jifanin bil lail, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya cuma tidur, tahajud enggak pernah. Nah inilah hadirin sekalian, kita itu harus ada waktu untuk bangun malam. Dan biasakan sejak kita itu muda. Enggak bisa, nanti deh kalau udah pensiun, saya akan rajin tahajud. Sulit, Pak. Orang yang bertahun-tahun biasa tidur jam segitu, untuk tiba-tiba melek. Jam 3, jam setengah 3, ngeliyeng. Pusing, kena angin rodok. Kena air gemeter, gitu. Susah. Dan sungguh sangat ajaib, maaf, ada di antara kita, seumur hidup belum pernah qiyamul lail. Tapi piala dunia jam 3 melek. Ajib. Loh, anehnya juga sebelum nonton bola pun wudu. Loh, sama kan? Wudu. Loh, Pak kok wudu? Iya biar Pak. Enak katanya. Itu. Subhanallah. Udah gitu disiapin cappuccino 1 gelas, rokok 1 bungkus. Kalau bisa melotot gak boleh kedip. Karena takut pas kedip bola masuk. Wah rugi. Pas kedip takut bola masuk. Waduh. 4 tahun sekali mas. Gitu. Bisa dibela-belain. Tahajud gak pernah. Piala akhirat ditelantarkan. Piala dunia dibela. Loh ini yang keliru. Gak bisa 11 Pak. 9. Gak bisa 9, 7. Gak bisa 7, 5. Gak bisa 5, 3. Gak bisa 5, 1. Udah gak ada lagi. Itu. Kalau gak bisa 1 ya udah. Ya tadi. Bangkai. Nah wa khimarin bin nahar, keledai di siang hari. Yang namanya keledai Pak. Ngusung dunia. Pagi kurma yang diusung, siang anggur. Sore ngorok. Itu keledai. Lah ada orang yang mentalnya mental keledai, yang dipikirin cuma dunia dan dunia. Dan gak ada ceritanya keledai dengar azan. Kalau dengar azan tuh mahal keledai. Mau sholat gak sholat, cuek. Azan gak azan lewat, keledai. Loh, Rasul yang memberikan justice. Bedanya dengan keledai apa? Ini azan masuk. Kalau keledai gak dengar. Nah, wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, bodoh dalam masalah urusan akhirat. Ini manusia paling jelek, dimurka oleh Allah. Kadang-kadang agama itu nol, minim Pak. Sholat Jumat aja, waktunya nggak tahu Pak. Sholat Jumat itu hari apa Pak? Subhanallah Pak. Hari Senin kan Pak? Itu hari apa? Nggak pernah sholat Jumat. Quran aja itu nggak pernah tahu tulisannya kanan apa kiri kok. Tanya sama orang, Pak, Quran itu tulisannya dari arah mana? Atas Pak, ke bawah. Gitu. Nah itu. Quran nggak ada hafalannya. Kadang-kadang nih anak kasih motivasi. Kita itu harus hafal minimal juz 30, kalau nggak bisa 30 juz. Jangan nggak punya hafalan Pak, sholat inna makulhu. Mau tahajud 11 rakaat, baru 5 rakaat aja kehabisan bahan surat ente. Loh, mas ente balik lagi. Dan anehnya kita itu sholat kadang-kadang kayak box ATM. Udah kita ancang-ancang, udah deh. Anak mau baca wasamsi. Udah masuk, inna lagi masuk. Ya Allah. Makanya inna atoyna ini surat paling disayang oleh semua orang. Karena apa? Mempercepat selesainya sholat.
Itu membantu sholat cepat selesai. Makanya disayang banget. Aduh mas, anak sayang banget mas sholat ini surat ini. Insya Allah mudah-mudahan anak masuk surga. Masuk surga apaan loh? Senangnya bukan karena suratnya itu indah, tapi cepat selesai sholat. Dia hafal. Pak, saya kasih cara. Seandainya kita setiap hari sholat kan yang ada baca suratnya itu yang wajib 10 kan. 10 rakaat. Andai kata setiap rakaat antum baca 2 ayat aja. Berarti dalam satu hari antum dipaksa hafal 20 ayat. Loh. Kali 360 hari. Subhanallah. Harusnya Al-Baqarah ente. An-Nisa lewat. Lagi-lagi ya tadi. Inna ama qulhu yang nyangkut. Kadang udah dipaket. Kalau udah maghrib, paling inna anzalna sama tabbat yada. Isya agak panjang dikit. Idza zulzilati sama alhaqumut takatsur. Nah, kalau sudah nanti subuh, nah wasyamsi waduha sama wadduha. Duhur, nah itu nanti yang pendek-pendek gantian ya, akhir-akhir itulah dari qul ya ayyuhal kafirun ke bawah. Itu. Antum sekarang enggak ada susahnya. Kalau sehari saja ngapal 1 ayat. Dalam 1 tahun berarti 360 ayat. Udahlah dipotong macam-macam liburan mudik, pulang kampung, tinggal 340. Potong apa lagi? Training macam-macam, 300. Ya, 300. Subhanallah. Kenapa sampai hari ini enggak nyangkut? Alasannya tadi. 1 ayat. Yasin. Masa enggak hafal Pak 1 hari? Yasin apa? Hafal? Iya. Caranya ulangi 20 kali. Setiap, kalau ini teknik menghafal. Pertama, antum pelototin Quran itu sebelum menghafalkan 5 menit. Bukan terus pindah Bluetooth, bukan. Untuk menghafalin posisi ayat. Oh ini ayat atas, agak tengah, bawah. Nah, itu. Terus gunakan standar mushaf yang permanen, yang pojok akhirnya ayat. Terus ulangi setiap ayat 20 kali. Enggak mungkin enggak hafal, Pak. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Terus usahakan pilih ayat-ayat pendek dulu. Jangan ngapalin dari Al-Baqarah, kelenger. Waduh, capek Pak, nggak kena. Tapi kalau bawah, semangat, cemeng, enteng, gitu kan gitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim Tanzilal Azizir Rahim. Setelah 5 ayat, jangan pindah lagi sebelum bisa nyambung. 1 sampai 5 nyambung, lontok, baru pindah. Setelah dapat 10 ayat, rangkaikan dari 1 sampai 10 hafal, nyambung. Dan pertahankan hafalan posisi surat atas. Itu nanti akan membantu nginget. Contoh. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Berarti ini posisi atas. Marajal bahraini yaltaqiyan. Berarti ini posisi ayat atas.
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Posisi atas sampai tengah. Terus bawah ini akan membantu. Yang tidak kalah pentingnya memahami makna ayat per ayat. Insya Allah ada Quran. Dan kata Rasulullah, Innal ladzi laisa fi qalbihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang hatinya enggak ada Qur'annya sama sekali seperti rumah reot. Sarangnya apa? Setan. Apalagi ibu-ibu di sini kan banyak yang nganggur. Itu. Ibu-ibu nganggur enggak? Ini sekarang nganggur, itu. Di sini banyak waktu, subhanallah. Apal per hari satu aja, subhanallah. Tinggal 5 tahun di Oman, pulang udah separuh Quran. Iya. Apalagi tabarok sampai ada yang enggak hafal, itu kan dibaca sebelum tidur tuh terus. Masa enggak hafal? Itu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور. Insyaallah lengkap. Itu hanya 30 ayat. Berarti bablas 1 bulan. Itu 1 hari 1 ayat. Subhanallah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ini insya Allah Quran yang kita baca pelan-pelan akan menjadi ini kita. Sebentar Pak.
Kita lanjut, maaf Pak ya. Ada telepon dari teman Saudi yang tukang bangun masjid. Nah, sekarang kita lanjut, tunjukkan semangat hidup. Nah, ini ada di antara sebagian istri ketika tertimpa suatu masalah langsung frustasi, putus asa, minta mati aja. Nah itu. Padahal hadirin sekalian, hal itu tidak dibolehkan. Rasulullah mengatakan, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah di antara kalian mengangan-angan kematian karena satu permasalahan yang menimpa, bahaya yang menimpa. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau terpaksa minta mati, hendaknya berdoa, Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan itu masih terbaik buat saya, dan matikanlah aku kalau memang kematian sudah terbaik buat saya. Ini doa bosan hidup. Makanya Bapak Ibu sekalian yang sudah bosan hidup, tolong ngapalin doa ini, bagus. Ya, daripada bunuh diri. Gitu. Ini doa bosan hidup. Allahumma ahyini idza alimtal hayatu khairun li, dan seterusnya. Dan hadirin sekalian, kalau memang begitu bagaimana? Tunjukkan semangat hidup dengan apa? Menempuh segala kerjaan dan masalah rumah tangga dengan penuh keikhlasan. Kuncinya ikhlas, Pak. Ibu-ibu sekalian, perhatikan sabda Rasulullah. Salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang dongkol. Kesel atau mungkin kecewa, capek hidup sehingga berangan-angan kematian. Yang pertama apa? Ikhlasul amalillah, mengikhlaskan kerjaan karena Allah. Ngerjain nyucian yang ikhlas, nyapu yang ikhlas, melayani suami yang ikhlas, insyaallah. Ya kadang-kadang ngerjain kerjaan rumah tangga karena suami. Makanya giliran gak ada suami, Masya Allah, rumahnya gak karu-karuan. Itu. Bukan karena Allah. Nah itu. Dan yang berat jadi enteng orang itu kalau ikhlas. Enggak, saya kasih contoh aja Pak. Masya Allah. Haji itu kan berat. Banyak yang mati. Kenapa? Nenek-nenek, kakek-kakek umur 70, 80 banyak yang nyerang haji. Semangat haji. Ikhlas. Bahkan sampai selesai yang muda dia kadang-kadang kalah karena ikhlas. Subhanallah, penambang liar itu sampai Masya Allah masuk ke lubang itu sampai kadang 0,5 kilo, Pak. 500 meter. Kenapa? Karena semangat hidupnya dipicu oleh keikhlasan mencari nafkah. Begitu juga Masya Allah, antum sampai sini meninggalkan Indonesia yang nikmatnya penuh dengan hijau rano, di sini ngelihat kanan pasir, kiri pasir, depan pasir, belakang pasir. Apanya yang dicari di sini? Kenapa nyampe sini? Ikhlas. Kalau enggak ikhlas, Masya Allah, panasnya kayak begini, ngapain di sini? Umpamanya ikhlas. Tugas seberat apapun, mau tugas negara, mau tugas perusahaan, mau tugas rumah tangga, suami maupun istri, kalau didukung keikhlasan, insya Allah enteng. Makanya kita harus sering-sering berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ghil itu perasaan dongkol, itulah yang kesel, ini kecewa, itu yang bikin berat. Contoh aja Pak, antum sekarang kecewa sama seseorang, mau terima tamu, mau ketemu gimana? Berat enggak? Berat. Subhanallah. Mau ketemu tok aja subhanallah. Kayak disuruh ngangkut 2 kental kedelai. Karena apa? Enggak ikhlas sudah. Karena kecewa. Itu. Dengan demikian suami istri juga begitu. Ngadepin masalah kerjaan rumah. Yang kedua, li ahimmatil muslimin, ikhlas nasihat, tulus mengabdi kepada negara, pemerintah. Itu juga termasuk bagian daripada kita itu mendapatkan kenikmatan hidup. Makanya pemerintah itu jangan didemo, pemerintah itu jangan digosip, apalagi gosip-gosip alasannya politik, mimbar bebas. Akhirnya apa? Hancur semua. Itu. Yang ketiga,
waluzumu jama'atihim, tetap bersama jamaah kaum muslimin, yaitu mereka-mereka yang berada di atas kebaikan. Ini pemicu semangat. Di antara pemicu semangat adalah apa? Salat. Terutama subuh. Kata Rasulullah, man shallat subha fahuwa fi tibbatillah. Siapa yang salat subuh berada di dalam penjagaan Allah. Bahkan Pak Rasulullah mengatakan, seorang itu bila tidur itu ditali oleh setan 3 tali. Dan masing-masing tali tersebut ada pesan. Tidurlah terus, malam masih panjang. Kata Rasulullah, wa idza staiqadha dzakarallaha in hallat uqdatun. Bila dia bangun kemudian dzikir kepada Allah, maka lepaslah satu ikatan, apalagi bangun salat malam. Minimal subuh. Terus kemudian wa idza tawaddaa, ketika wudu, in hallat uqdatun, lepas satu ikatan. Wa idza shalla subha fi jama'atin, ketika salat subuh berjamaah, in hallat uqadu kulluha, lepas semua ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, pagi-pagi semangat hidup dan jiwanya bersih. No, itu salat subuh. Ibadah itu Masya Allah, nikmat. Apalagi kata Rasulullah SAW, rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seseorang. Istaiqadha, bangun fil laili, malam hari. Summa yusalli al-lail, kemudian salat malam. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Fa idza abad, ketika dia menolak, rasya ala wajhihi bil ma, dipercikin air di wajahnya. Wa rahimallahu mra'atan, semoga Allah merahmati perempuan, istri. Istaiqadhat, bangun pada malam hari. Wa qamat bil laili, melakukan salat qiyamul lail. Wa aiqadhat ahlahu, membangunkan suaminya. Wa idza aba, dia ketika menolak, rasya ala wajhihi bil ma, dia percikin wajahnya dengan air. Artinya saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Rasulullah itu sering membangunkan istrinya pada saat sudah qiyamul lailnya sampai pada witir. Witir, walaupun enggak setiap malam dibangunkan. Walaupun Rasul tiap hari sholat malam, tapi kadang-kadang bangunkan dalam rangka untuk memotivasi. Siapa yang lemas, siapa yang suka malas, maka berdoalah satu doa yang bagus untuk semangat hidup yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Masya Allah. Doa 4 ini penyakit suami istri. Kalau suaminya ham, maka istrinya al-hazan. Orang itu kalau sudah bawaannya terus, apa? Gundah, maka bawaannya adalah sedih. Ham itu biasanya segala sesuatu itu dihantui oleh rasa khawatir, takut. Ini. Maka nanti bawaannya sedih. Akhirnya bawaannya, ucapannya sering, itu ham. Maka al-hazan. Wa'udhu bika minal ajzi, lembek, lemes, wal kasli, malas. Dikit-dikit merasa enggak bisa, dikit-dikit enggak ini. Akhirnya apa? Malas. Siapa yang sekarang penyakitnya al-ajz, lemah, maka muncul istrinya al-kasal. Terus wa'udhu bika minal jubn, pengecut, maka pasangannya al-bukhl, bakhil. Orang itu kalau pengecut, bakhil. Ketakutan terus menghadapi hidup. Jangan-jangan saya enggak bisa nanti menyekolahkan anak saya. Akhirnya pelit. Infak pelit, sedekah pelit. Dan orang pelit itu kata Rasulullah SAW seperti mengenakan baju besi yang melar. Semakin ditarik, semakin nyekik dia. Bukan semakin dia itu hebat. Semakin dia pelit, semakin kecekik, bukan semakin kaya. Apalagi setiap pagi Allah menurunkan malaikat masing-masing ke orang itu untuk berdoa. Masya Allah. Malaikat ini tugasnya bukan apa-apa. Tugasnya turun untuk berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti orang yang infak. Yang kedua, ya Allah berikanlah rusak, hancur orang yang bakhil. Itu malaikat diturunin Allah untuk tugas itu. Nah, orang itu kalau sudah kena penyakit min ghalabatid dain, tertekan utang,
maka pasti ditekan orang. Orang itu kalau sudah ketindih hutang ditekan orang. Makanya kalau bisa jangan ngutang. Utang jangan dijadikan hobi. Boleh kepaksa saja. Jangan sekarang ini kita seneng utang. Karena pertama, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Oh gitu. Bahkan ada orang nyawanya, rohnya tertahan karena utangnya belum dibayar. Dengan demikian hadirin sekalian, orang itu mendingan gak punya apa-apa, yang penting gak punya utang. Daripada punya apa-apa, tapi kenapa? Karena utangnya banyak. Itu. Orang itu Pak, manajemen utang rata-rata enak di depan, susah di belakang. Itu manajemen utang. Dan biasanya Masya Allah kalau sudah ngutang, tampilannya bagus. Persis kayak kucing. Oh, lembut, halus. Giliran balikin, manajemen Metro Mini dipakai. Apa manajemen Metro Mini? Tahu lihat, Metro Mini yang Jakarta itu. Giliran naikin orang disayang-sayang, giliran nurunin di gelandang. Itu. Wah, naik Pak. Bu, hati-hati Bu, awas kepleset Bu. Turun, kaki masih di atas satu. Tarik itu. Penumpangnya sampai gelondong. Lah, makanya Bu, turun yang bener dong. Itu. Dimarahin malah. Itu mental orang yang sudah punya utang. Giliran ngutang manis, giliran balikin apa? Asem. Maka utang, tanggung jawab dunia akhirat. Jangan ninggalin anak cucu kita utang. Meninggal dunia, mendingan tidak punya utang. Walaupun gak meninggalkan apa-apa. Kadang-kadang ada terutama, subhanallah ibu-ibu, apa aja kredit. Kudung kredit. Jilbab ini, jubah kredit. Sandal kredit. Perabot rumah tangga. Subhanallah, kredit 1 bulan itu macamnya sampai 15. Akhirnya penagihannya 2 hari sekali. Itu kan capek ngurusin kredit. Sampai dari atas bawah itu akhirnya apa? Mereknya merek kredit. Itu sandal, sepatu kredit. Jubah kredit, jilbab kredit. Nah itu loh. Nggak bagus. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Suami paling disayang istri nanti ya. Kita akan sampaikan insyaallah nanti setelah acara ini. Mungkin ada yang tanya, silakan. Alhamdulillah, materi yang sangat bermanfaat sekali. Sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan mungkin dari bapak-bapak dulu yang barangkali ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaannya berkaitan dengan hadis riwayat Abu Hurairah yang mengatakan jika seorang lelaki datang untuk meminang anak perempuan kamu dan kamu berpuas hati dengan agama serta akhlaknya, nikahkanlah ia dengan anak perempuan kamu. Jika hal itu tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Pertanyaannya berkaitan dengan pesan terhadap agama serta akhlaknya. Kenapa ini dipisah? Kenapa Rasul tidak mengatakan hanya seseorang yang baik pada agamanya? Tapi kenapa Rasulullah mengatakan agama dan akhlak? Apakah ada contoh-contohnya orang yang agamanya bagus, akhlaknya tidak, atau akhlaknya bagus, agamanya tidak? Seperti apa itu penjelasannya, Ustaz? Terima kasih. Hadirin sekalian, ketika Allah atau Rasulnya menyebutkan sesuatu, kadang-kadang dirinci di dalam rangka penekanan, bukan pembedaan. Contoh tadi ayat, idza ja'akum man tardawna dinahu. Contoh juga, wa fakihatan wa abba. Abba termasuk fakihah. Tapi karena langkanya disebut Allah secara sendiri. Ya, juga di Quran juga banyak. Wa
anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa'ambatna bi jannatin wa habbal hasid. Allah menjelaskan jannatin, yaitu kebun-kebun yang biji buah-buahannya banyak. Wa habbal hasid, kebun yang banyak tanamannya. Tapi Allah menyebutkan setelahnya wa habbal hasid, yaitu tanaman yang berbuah. Kenapa disebutkan secara khusus? Karena banyak manfaat untuk manusia. Padahal semua manfaat, tetapi lebih manfaat. Nah, agama, akhlak adalah bagian daripada agama. Allah sebutkan secara sendiri karena pentingnya akhlak itu. Karena pada dasarnya, akhirnya segala sesuatu itu nanti ujung-ujungnya buahnya di akhlak. Iman, buahnya di akhlak. Iman siapa yang tahu di hati? Tapi bisa dirasakannya di mana? Di akhlak. Akidah yang hebat, agama yang hebat, buahnya di mana? Ujung-ujungnya akhlak. Makanya akhlak itu adalah buah daripada keagamaan. Yang nama simpelnya sebetulnya adalah takwa. Makanya amanu, iman sifatnya hati, takwa realisasi iman di dalam tindakan. Maka kalau Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ujung-ujungnya punya bukti enggak? Nah, di antara sekian manusia yang mampu bisa membuktikan keislaman dalam tataran tindakan realita, Rasulullah. Makanya innama bu'istu, sehingga ketika ditanya akhlaknya Rasulullah, Quran. Karena Rasulullah yang paling mampu mewujudkan Quran dalam tindakan keseharian. Makanya akhlak itu, jadi intinya pilihlah orang yang mau, yang baik, beragama, mau mengamalkan agamanya. Itu maksudnya. Karena ada orang pinter, ilmu neto, amale bodoh. Karena sama seperti orang bodoh, nggak ada tindakannya. Makanya orang pinter itu ada dua, pinter ilmunya, pinter tindakannya. Ada orang yang pinter ilmunya tok, tindakannya tidak ubahnya seperti orang jahil, orang bodoh. Punya ilmu karena nggak diamalin, akhirnya tindakannya nggak ubahnya, nggak jauh seperti orang bodoh, orang jahil. Nah, itu. Nah, hadirin sekalian, para ulama memberikan penegasan begini. Din itu mampu membentengin syubhat dan syahwat. Akhlak tidak zalim ketika dia enggak senang. Itu. Makanya, pilihlah laki-laki yang punya agama akhlak, karena agama mampu membentengi syubhat syahwat, akhlak mampu mengendalikan diri enggak zalim ketika kecewa. Gitu. Karena orang itu kalau sudah nggak senang kadang-kadang zalim. Kadang-kadang semena-mena. Dibikin kalmu Allah kok gantung. Jadi ini istri bener enggak, dicerai enggak loh. Itu zalim, akhlaknya jelek kan gitu. Ketika sekarang ini orang sholatnya nggak bener ini agamanya. Nah, jadi agama mampu menahan syubhat sama syahwat, akhlak mampu bersikap adil tetap dalam senang nggak senang. Dan itu tanda-tanda keselamatan seseorang. Ada 3 kan kata Rasulullah. Salasun munjiat, 3 perkara yang membuat orang itu selamat. Apa? Al-adlu fir ridha wal ghadab, bisa bersikap adil pada saat senang sama marah. Karena akhlaknya baik. Yang kedua, al-khasyatu fis sirri wal ananiyah, bisa bersikap takut dalam keadaan sepi sama rame. Wal qasdu fil ghina wal faqri, yang ketiganya bisa bersikap sederhana ketika kaya sama miskin. Caranya kemarin, dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Insya Allah selamat. Enak. Mau kaya, butuh? Enggak. Miskin juga butuh? Enggak. Mau kaya, pola hidup, bukan gaya hidup. Miskin. Enak, insya Allah. Tahan banting. Cenderung orang yang seperti ini, siap kaya, siap miskin. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari ibu-ibu. Bagaimana bersikap dengan suami yang lebih memperhatikan kepentingan saudara-saudaranya
dan orang tuanya yang sudah lebih dari cukup, dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menyediakan tempat tinggal sendiri, dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menabung pendidikan anak, hingga istri harus bekerja untuk itu. Semua kita akan pahamkan dulu lewat dalil satu hadis dari Aisyah. Pernah Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seorang yang paling berhak untuk diperbaiki laki-laki siapa?" Ibunya, kata Rasul. Kalau perempuan siapa ya Rasulullah? Orang yang paling berhak diperbaiki seorang perempuan, suaminya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma'uz Zawaid, dan rijalnya adalah thiqat, terpercaya. Nah, ini kita harus letakkan di benak kita semua, laki dan perempuan. Yang kedua, hak kewajiban kita harus ingat. Sekarang suami yang melakukan itu sudah memenuhi yang wajib dulu belum? Itulah. Kadang-kadang di antara kita, kadang-kadang sunahnya kena, wajibnya enggak. Ini setan. Makanya setan untuk menjerat manusia itu lewat 7 jaring jerat. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antaranya 1 dijerat dengan syirik kufur, enggak kena. 2 dengan bid'ah, enggak kena juga dengan dosa besar, enggak kena juga. Nah, dengan dosa kecil yang dibikin remeh, ngumpul-ngumpul numpuk, enggak bisa juga dibikin sibuk dengan perkara mubah, ninggalin wajib. Nah, kena banyak. Mancing mubah, ninggalin wajib, istri anak, setan. Itu kan? Catur karambol bisa, keluarga terlantar, setan. Olahraga bisa, tapi sholat melelet, setan. Gimana? Mubah kena, sholatnya kelewat. Kalau enggak kena dijaring dengan itu, juga dijaring dengan sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Contoh, poligami itu utama. Tapi ternyata dengan poligami hidupnya kacau balau. Istri yang pertama terlantar, wajib. Setan. Kacau. Karena apa? Poligami itu paling banter hukumnya itu sunnah. Kalau enggak mubah. Sementara kewajiban anak istri, sekolahnya, nafkahnya macam-macam, malah kacau balau. Contoh sekarang, sibuk sedekah, utangnya enggak dibayar, setan. Enggak boleh. Sedekah hukumnya apa, Pak? Sunnah. Utang bayar hukumnya apa? Umroh dengan pakai uang utang, setan. Umroh sunnah, utang wajib. Loh gitu loh. Tahajud rajin, subuhnya lewat, setan. Itu. Baik tahajud, tapi lebih baik lagi apa? Sholatul jamaah fil masjid, terutama laki-laki. Rumahnya seseorang hampir mau dibakar sama Rasulullah karena enggak sholat jamaah. Loh itu. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang. Nah, termasuk ya, tolong dicamkan memperhatikan orang tua, oke ya. Orang tua enggak ada khilaf. Kebutuhan orang tua itu wajibnya anak-anak laki-lakinya. Sekarang sampai saudaranya, pamannya diperhatikan, sementara tadi saya dengar pertanyaannya rumah aja sampai nggak punya, nggak bener tuh. Karena ada kewajiban minimal 3, papan, pakaian, pangan, itu jangan sampai nggak kena. Itu apalagi antum seumur-umur jadi apa? Kontraktor, ngontrak aja pindah sono pindah sini, kasihan. Itu. Ya kecil yang penting rumah sendiri. Itu kan gitu. Gak usah gede-gede. 5-10 kamar itu udah cukup. Ya. Ini kan gitu. Insya Allah. Jadi hadirin sekalian, seperti itu caranya. Ya. Memang orang itu namanya hidup itu gak pernah ada puasnya ya. Kadang-kadang rumah ngontrak, ya Allah, kalau seandainya punya rumah sendiri kecil aja ya Allah, seneng banget. Ternyata udah punya rumah kecil, menghayal. Ya Allah, seandainya bisa ningkat ke atas 2 kamar aja ya Allah. Subhanallah ya.
syukur banget. Udah punya 2, ya Allah kalau seandainya bisa nambah 5 pintu kontrakan ya Allah. Ya udah, sampai nggak ada akhirnya, 3 lembah, 4 lembah, sampai mulutnya masuk tanah kuburan. Nah baru. Tapi intinya, rumah minimal harus 1. Kalau istri 1, kalau 3 ya 3. Itu. Jangan dikumpulin semua satu rumah, kecuali rumahnya kayak umpamanya yang di Madura tuh 2 hektar. Nah itu nggak apa-apa 1 tempat, tapi 2 hektar kan gitu. Istrinya 11, ya kan gitu. Itu. Ada harus seragam bagus, ya. Sama istri pertama 3 kamar, kedua 3 kamar, ketiga 3 kamar juga. Kalau 4 itu. Jadi sebetulnya enggak gampang bersikap adil. Bahkan sampai di antara orang-orang yang sudah paham betul, giliran makan saja. Kalau memang ini ternyata makan lagi di rumah istri yang kedua, akhirnya dia nahan makan di warung supaya adil. Karena sini sekali. Ini kok 2 kali makan warung. Tidur juga begitu. Istri pertama jauh, ternyata dekat. Ternyata kedua kalinya tidur di masjid. Adil. Untuk apa? Menjaga. Karena kalau nanti tidak adil, kata Rasulullah, man kanahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa syaqqu ma'il. Siapa yang punya 2 istri lebih tidak adil, maka datang di hari kiamat stroke, alias badannya mati separuh. Makanya nanti kalau ada orang stroke dari kiamat, bukan kolesterol dan juga bukan kena penyakit ini, tapi punya istri 2 atau 3, tidak adil. Makanya Pak, perkara mubah atau sunnah nggak wajib, ada sanksinya itu baru 1 ini aja, poligami. Yang lainnya lihat, nggak ada. Duha, ada nggak sanksinya? Nggak ada. Witir, nggak ada. Sodakoh, nggak ada. Antum nggak sodakoh, nggak ada masalah. Poligami lihat, stroke. Begitu. Maka waspadalah. Itu. Ada lagi yang tanya? Ada pertanyaan dari Ibu Mia dari Jakarta, Pak Ustaz. Pertanyaan adalah, apakah orang yang cacat polio kakinya masih wajib memakai jilbab bila dia berada di rumah saya? Hubungannya dengan ipar, hubungannya itu ipar dengan suaminya Ibu Mia ini. Terima kasih. Sebetulnya orang dalam kondisi apapun selagi perempuan itu dianjurkan untuk menjaga aurat dari fitnah. Karena bagi dia cacat, tapi orang yang sudah kesetanan nggak kenal cacat. Coba bayangkan berapa banyak orang gila juga berhamil kan? Idiot aja hamil, Pak. Bahkan ada nenek-nenek umur 70 diperkosa juga. Nah, kullu syai'in laqitotun, segala sesuatu barang gelitakan pasti ada yang mungut. Pasti aja ada. Bagi sebagian orang, itu gelas kan nggak manfaat, gelitakan, dibuang. Tapi kena ada bermulungnya, ini buang, nggak manfaat. Bagi saya, bagi pemulung manfaat. Intinya tetap harus jaga, ya, dijaga, karena mungkin tidak menarik bagi perempuan itu sendiri, tapi orang lain belum tentu. Oleh karena itu dijaga, ya. Bapak ada pertanyaan? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai batasan memberi nafkah terutama menafkah harta. Apakah yang seperti di hadis pakaian kita sama dengan pakaian dia, atau makan apa yang kita makan, istri kita yang kita makan juga, atau harus dibelikan rumah atau mobil, atau apa batasan
dalam harta ini. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih, hak istri di atas suaminya adalah antud'imuha ma'at amta. Kau beri makan seperti makanan kamu. Wa taksuha kama kasauta. Kau beri pakaian seperti pakaianmu. Maksudnya kualitasnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, di sini nafkah itu sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Hal ini dikuatkan oleh Allah juga. Liyunfik du sa'atim min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya orang itu memberikan infak sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah rezekinya pas-pasan, hendaknya memberikan nafkah sesuai jatah yang diberikan oleh Allah. Makanya dari sini kita nggak boleh menyamakan. Dalam masalah dunia apalagi ngelihat atas. Udahlah nikmati apa yang di diri kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Maksudnya, terima apa adanya pemberian Allah penuh dengan qanaah. Yang penting halal. Wazhad fima indan nas, zuhudlah di tangan manusia. Artinya, jangan suka ngelere, seneng di tangan orang lain. Manusia akan mencintai kamu. Ini resep, ini konsep, ini cara kita bagaimana bersikap. InsyaAllah, laki-laki memberikan nafkah wajib, dan perempuan juga harus tahu diri bahwa suaminya bukan bos batu bara. Suaminya dia harus tahu sekarang bukan punya perusahaan. Bahkan dia harus tahu suaminya hanya pekerja swasta atau pegawai negeri atau fulan-fulan, titik. Sambil terus bareng-bareng memberdayakan. Saat sekarang ekonomi lemah, bagaimana bisa menguat lagi? Itu aja. Karena namanya rumah tangga itu penuh dengan kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama repot. Adanya nuntut aja. Ya udah mas, kamu kan laki. Ya sudah, kalau enggak ya repot. Bagaimana ketika terpuruk istri yang membangkitkan? Dan juga sebaliknya. Kalau seperti itu, berat sama diangkat, ringan sama dijinjing, insya Allah rumah tangga akan berakhir dengan happy ending. Dan insya Allah sampai pada bahtera pantai yang kita inginkan, yaitu Jannatun Na'im. Dan pada akhirnya kita bisa ngumpul di surga. Seperti yang dikatakan oleh Allah, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan dihuni oleh bapak moyangnya, suami istri dan anak cucunya ngumpul dengan syarat amal solehnya sama. Itu yang kita bisa sampaikan. Ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama adalah, apakah sikap lemah lembut itu harus dipelajari atau bisa muncul seiring dengan meningkatnya keimanan? Yang kedua itu, saat ini adik saya sedang dalam masalah perceraian karena sifat istri yang kurang baik dan tidak sopan terhadap orang tua. Bagaimana sikap sebagai keluarga menghadapi perceraian? Sebetulnya hadirin sekalian, lemah lembut itu didasari oleh 3 faktor. 1, faktor bawaan. Yang kedua, faktor pembiasaan. Yang ketiga, faktor keagamaan. Bawaan memang orang karakternya nggak gampang marah. Makanya Rasulullah itu mengatakan ada masalah marah dan tidak ini orang 4 macam. Ada orang yang gampang marah, gampang sembuh. Ada orang yang sulit marah, gampang sembuh. Ini yang bagus. Ada orang yang gampang marah, sulit sembuh. Ini paling jelek. Gampang marah, sembuhnya 2 tahun. Enggak, lupa. Ada orang yang sulit marah, sulit sembuh. Yang paling terbaik adalah sulit marah, gampang sembuh. Itu. Nah, ini berarti watak bawaan. Ada yang kedua, pembiasaan orang yang sekarang ini, pembiasaan artinya dilatih.
Memang ada orang yang wataknya emosional, karakternya memang panasan. Tapi pelan-pelan dilatih, dibiasakan, ternyata bisa berubah kok. Buktinya, Masya Allah, Ibnu Hazm. Dia dulu orang yang paling gak terima takdir, suka marah, suka protes. Akhirnya menjadi ulama besar. Itu disampaikan oleh beliau sendiri di dalam kitabnya As-Siyar wal Akhlaq. Pembiasaan. Nah yang kedua keagamaan, artinya dengan kita lebih paham agama, tahu dalil, ngerti, banyak motivasi, insya Allah yang jelek-jelek itu berubah. Nah 3 faktor inilah yang membentuk karakter orang lembut dan baik. Makanya Nabi Musa, mungkin kita sudah katakan lembut, tapi masih dipesan Allah kan. Musa, fakula lahu qawlan, keagamaan. Nabi Musa diingatkan oleh Allah dari sisi keagamaan. Nabi Musa, Harun, ketika kamu ketemu Fir'aun, tolong ya, dakwah yang lemah lembut, yang bagus. Insya Allah mudah-mudahan Fir'aun itu sadar sama takut. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada yang lain? Kalau nggak ada nih, ada SMS dari Dukum. Assalamualaikum, rumah kita berada di lingkungan ahlul bid'ah, bahkan dengan musola yang hingar-bingar saat Ramadan sahur. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Agak di luar konteks. Yang tadi tentang masalah bagaimana menyikapi keluarga atau saudara yang sedang cerai. Kita sebagai keluarga harusnya menengahi. Harusnya kita menjadi fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hendaknya mencari utusan pengadilan dari arah keluarga laki dan arah keluarga perempuan. Disitulah peran saudara. Bagaimana dia itu bisa mencari jalan keluar tetap untuk bertahan. Yang kemarin saya katakan, sehebat apapun alasan cerai, itu pasti menimbulkan luka. Menimbulkan permasalahan, sehingga Rasul katakan, barang halal yang paling dibenci. Artinya, dari sisi hukum halal, boleh. Tapi konsekuensinya, kagak ada yang enak tuh cerai. Makanya, tahan dulu. Islah dulu. Usaha dulu. Baru kalau tidak ada pintu kecuali cerai. Karena dipertahankan semakin mengenaskan. Hidupnya semakin telantar. Dan berbagai macam keburukan semakin menganga. Resiko-resiko hidup, dampak-dampak pergaulan tidak ada, hak-hak keluarga, suami istri nggak dijalankan semakin macet, ya udah cerai. Dan kita terus menengahi supaya pasca cerai pun tidak saling jelek menjelekkan, ya. Pasca cerai pun tidak terjadi crash lebih besar, yaitu antar keluarga besar, ya. Cukuplah, udah nggak jodoh, nggak bagus. Dan memang belum saatnya. Pasti yang ini cocok dengan yang lain, ini cocok dengan yang lain. Dengan prinsip tahan dengan cara baik, cerai dengan cara baik. Selesai insya Allah dengan cara seperti itu. Nah ini keluarga, nggak mungkin ini dilakukan oleh suami istri. Keluarga yang memfasilitasi, mengkondisikan seperti itu. Seperti kondisi penanya tersebut. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Rasulullah mengatakan dalam bergaul dengan ahli maksiat siapapun, dengan orang yang menyimpang siapapun, kata Rasulullah, al-mu'minu alladhi yukhalidun nas wa yasbir ala adahu khairun min alladhi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adahu. Laki-laki, seorang mukmin yang mau bergaul, berarti di sini tetap bersosialisasi. Itu lebih baik daripada nggak mau bergaul tapi nggak sabar atas gangguannya. Jadi orang mukmin yang mau bergaul sama manusia, bersosial, sabar atas gangguan. Dan gangguan itu ada 2 macam. Gangguan keduniaan dan gangguan keagamaan. Gangguan keduniaan ya macam-macam lah, entah speakernya, entah omongannya, entah solah bawa tingkah laku, perilaku, nggak cocok. Tetap bisa bergaul.
Atau keagamaan yang tadi terganggu dengan judinya, minum khomernya, akhlaknya yang jelek, atau penyimpangan-penyimpangan tadi, kesesatan, kebid'ahan. Artinya sabar gini loh Pak, kita tetap nyampur nggak pengaruh, kita nyampur tetap bisa dakwah, kita baik dia jelek, kita jadikan objek dakwah kita. Itu maksudnya sabar. Wallahu a'lam bishawab, daripada nggak nyampur, karena dimanapun kita nggak lepas dari orang jelek, orang menyimpang. Selagi masih ada iblis, jangan menghayal orang itu akan baik semuanya. Selagi ada iblis, dan iblis itu baru mati nanti kiamat, itu pun nanti hidup lagi masuk neraka. Dan kita harus perhatikan Pak, dengan keberadaan orang-orang yang menyimpang itu sebagai ladang kita berpahala, berdakwah loh, ya. Nah, makanya sikap kita itu bukan nyatronin seperti nyatronin maling gitu, tapi kita coba jadikan sebagai media dakwah. Ya minimal kalau kita takut terpengaruh, wa'arid anil jahilin, berpaling. Gitu. Kecuali kalau antum mau bebas dari itu semua, ya tinggal di hutan Kalimantan, udah di sana aman, nggak ada macam-macam bid'ah. Ya tapi kan sama ketek tok itu, gimana bisa hidup gitu loh. Jadi ada yang pengen hijrah, antum hijrah kemana di Indonesia? Pindah ke komplek manapun, tetap aja warna itu ada dimanapun. Ya saya ceritakan itu depan ya, ketemu kalau nggak bandar togel, penari jaipong, Masya Allah, narkoba, orang nggak sholat, aduh itu. Ini pindah sini aman dari bandar togel, ya ada aja yang musuhi agama, nggak sholat, ngeledek, pindah lagi, ya Allah. Ini, lebih parah lagi, pindah, akhirnya apa? Antum nggak nemu kebaikan, jadinya makhluk nomaden. Itu kan tukang pindah-pindah. Ya udah, di padang pasir aja sama orang Badui. Itu ya. Masih ada dari Bapak? Kalau nggak ada mungkin satu lagi pertanyaan Pak Ustadz. Sebelum kita tutup sesi ini, pertanyaan dari ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara mengajak pasangan hidup kita untuk mau belajar ilmu syar'i dan mengamalkannya? Memang betul tidak mudah menekan suami untuk baik. Beda dengan suami menekan istri untuk baik. Karena permasalahannya bergainingnya lemah. Tapi bukan berarti pintunya buntu dan jalan keluar nggak ada. Di sini caranya adalah memanfaatkan waktu, longgar otak, longgar pikiran, longgar suasana untuk komunikasi. Sebetulnya bagian daripada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wajibnya laki-laki mendidik istri untuk beragama dengan baik. Tapi ini subhanallah ada kebaikan di mana seorang istri rajin mengajak kebaikan suami, tapi suaminya menolak, malah melarang istrinya untuk ngaji. Karena kalau ngaji takut pinter ngeyel nanti. Itu ada. Nanti jadinya takut belangnya, takut kelemahannya. Mendingan udah, lo gak ngaji aja deh. Gitu. Kalau ngaji malah ngelarang rokok saya. Nah itu kan ada. Kalau ngaji nanti malah saya gak sholat ke masjid, disalah-salahin. Nah itu. Padahal udah bener itu. Akhirnya apa? Jangan ngaji. Udah ngaji cukup gitu aja, yang itu loh, yang selawatan, yasinan aja cukup. Jangan pakai pengertian halal haram. Ini nggak boleh, ini ruwet itu. Tuh enak orang itu mendingan nggak ngerti daripada pinter, mendingan goblok. Gampang hidup itu, nasihatin malahan. Itu. Udah ngerti-ngerti malah repot tuh, lihat pakaian kamu udah nyebelin tuh, udah panjang ini kayak kuntilanak. Udah orang sholat ini dikritik, udah gitu aneh lagi sholatnya, jarinya tuil, apaan itu? Akhirnya apa? Ngoceh, ngeritik nggak pada tempatnya. Itu suami posisinya. Maka sambil kita memohon, tawakal, berdoa sama Allah, cari suasana yang bagus, ya, untuk memasuk. Nah, tolong yang kedua, metodenya jangan guruin ibu-ibu.
Ya, kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu udah ngerti duluan nyalip sama suaminya, gaya, sok banget. Suaminya kayak dianggap murid. Ini serba ini dikritik. Makan salah langsung. Ini dikritik, subhanallah, akhirnya suami kan gak bisa gerak. Ini salah semua. Ya iyalah Mas, kamu kan sejak dulu emang salah, kagak ada benernya. Ya Allah, ini gurunya siapa? No, kan suaminya malah cari gurunya. Padahal gurunya gak ngajarin seperti itu. Nah, inilah dibutuhkan metode. Metodenya jangan guruin, komunikatif. Kita itu model tanya aja lah, gitu loh. Makanya Rasulullah ketika ditegur sama sahabat, sholat duhur cuma 2 rakaat. Sahabat kan negurnya pakai tanya kan, ya Rasulullah, sholatnya dikosor apa ada perubahan? Gitu loh. Contoh aja kadang-kadang sebagian ikhwan nama orang tuanya, dakwah juga terlalu maunya cepat instan. Ya. Tahu isbal haram, langsung pulang. Masya Allah, celana bapaknya diguntingin semua. Akhirnya Masya Allah, mau kondangan kagak punya celana. Masya Allah. Oh, celana kuntek diguntingin anakku. Nggak tahu itu anak saya itu ikut aliran apa Mas. Itu kan. Aduh. Kenapa Pak? Iya Allah, mau kondangan entek ke celana. Guntingin kabeh. Gitu kan gitu. Ada lagi Masya Allah, maknya. Subhanallah, pakai pakaian syar'i belum langsung suruh cadaran, jarit aja belum ganti, Pak. Gitu. Jadi jangan terlalu instan, jangan terlalu pragmatis. Proses itu Masya Allah ya. Bagaimana saya itu berproses untuk menghilangkan rokok bapak saya itu 7 tahun, Bang. Rokok tok 7 tahun. Belum yang lainnya. Itu butuh proses lama, apalagi orang tua yang sudah melakukan itu berpuluh-puluh tahun. Dihilangkan dalam waktu. Bangun biasanya lebih sulit daripada ngancurin gitu loh. Bangunnya dia, kejelekan itu kan menghancurkan lama. Bagaimana akan diperbaiki dalam waktu sangat pendek, gak mungkin. Ya, silakan yang lain. Alhamdulillah. Untuk sesi ini, saya kira kita akan tutup saja untuk sesi ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sholat zuhur dan makan siang. Sesi berikutnya akan dimulai jam 13.30, jam 1:30 ya. Dengan tema badai pasti berlalu. Jadi diharapkan datangannya karena ini semakin menarik. Insyaallah ya. Jadi untuk saat ini kita dipersilakan untuk sholat zuhur dan makan siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.